Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Sesemangat saya pada pagi ini mengajak Anda untuk berbincang sesuatu yang semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Apalagi kalau bukan disapa Sulsel. Dan pada pagi ini tema kita adalah mengenai pinjam buku di perpustakaan digital. Ini ada sebuah aplikasi bernama ePerpus, yang mana di dalamnya Anda seperti berada di dalam perpustakaan, namun ini platform digital. Lalu seperti apa sebenarnya aplikasi ePerpus ini? Fitur apa saja yang ada di dalam? Kemudahan apa yang bisa Anda rasakan ketika Anda bisa bermain atau mengunjungi aplikasi ini? Langsung saja kita berbincang. Dan yang pertama di sini narsum saya ada Bapak Petrus Sarcito, Vice President Business and Relation Gramedia Nusantara. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Mas Nana. Luar biasa. Dan di sebelah sana ada Bapak Bagus Muhammad Adam, Digital Publishing Manager Gramedia. Selamat pagi, Pak Adam. Iya, pagi. Apa kabar, Pak? Baik, semangat. Oke, baik, semangat. Oke, jadi ePerpus nih, selain iktp ada ePerpus juga nih. Pokoknya sekarang namanya industri 4.0, semuanya harus kita convert dalam bentuk digital, termasuk budaya membaca kita, kebiasaan kita ke perpustakaan ini ternyata sudah dipermudah dengan adanya aplikasi ePerpus ini. Kurang lebih seperti itu, saudara, gambarannya. Tapi biar lebih jelasnya, kita langsung tanyakan nih kepada orang-orang yang membuat ePerpus ini. Jadi sebenarnya ePerpus ini apa? ePerpus itu mengibaratkan kayak perpustakaan offline, tapi kita online kan. Kira-kira gitu konsepnya. Jadi kalau di perpustakaan offline itu, kalau kita masuk ke sebuah ruangan, kemudian ada di situ ada koleksi-koleksinya, apakah itu buku, majalah atau koran gitu ya. Kalau sini nanti ada katalog online yang bisa kita siapkan juga. Ketika orang masuk ke aplikasi, di situ ada koleksi buku, majalah, koran, tapi bentuknya digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di perpustakaan offline itu, setiap kali orang mau pinjam, namanya perusahaan kan pinjam sama ini ya, baca ya gitu ya. Nah, kalau orang mau pinjam harus ada kartu anggota ya, betul. Harus daftar dulu sebagai kartu anggota. Perpus. Nah, kalau ini setelah aplikasinya di-download harus ada login sama passwordnya. Yang ngasih siapa? Yang ngasih pustakawannya tentunya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, setelah ada masuk ke login passwordnya, masuk ke aplikasinya, kan pinjam tuh. Nah, tinggal nanti searching tuh judulnya apa yang pengen dipinjam, lalu kemudian di-download. Nah, setelah download, masuk ke device-nya, mobile device-nya siapapun yang jadi member tersebut, bisa langsung baca. Nah, setelah masuk pun nggak perlu koneksi internet gitu. Kayak gitu, kira-kira. Jadi ketika orang mau baca kapanpun, mau dimanapun, bisa. Jadi tujuan utamanya dibuat ePerpus ini adalah kita pengen memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses konten yang dalam bentuk digital, tentu yang terpilih karena udah dikurasi oleh pustakawan, sehingga kompetensi si pembacanya akan naik dengan gampang, kira-kira gitu. Oke, wow, kompetensi pembaca akan naik dengan gampang karena buku-bukunya ini telah melewati proses seleksi yang seharusnya memang dilakukan secara standar literasi begitu. Oke, saya ke Pak Adam. Nah, Pak, ini kan aplikasinya menghidupkan sesuatu yang tadinya offline kemudian online begitu. Ini di dalam itu fitur apa saja yang ada begitu untuk mempermudah pengguna? Istilahnya friendly user lah. Apakah ini justru bikin orang lebih ribet dibandingkan orang datang ke perpustakaan offline atau gimana nih? Pengguna itu ada dua ya. Kalau di perpustakaan kan adalah di sudut pandang kita, pertama adalah pengguna itu pustakawan. Jadi pustakawan juga pengguna kan? Oke. Ini info baru juga untuk saya. Ini pengguna juga boleh dibilang pustakawan. Kedua, pengguna adalah pembaca. Ya kan? Karena di mata kita mereka semua klien kita lah kira-kira gitu. Jadi pustakawan ini akan sangat dimudahkan oleh sistem perpustakaan digital. Jadi mungkin kalau ditanya perpustakaan digital itu apa, seperti Mas Sito bilang tadi, ya ini perpustakaan biasa yang kita tampilkan secara online. Jadi rak buku masih ada, buku-buku koleksi masih ada, proses menjadi anggota juga masih ada, proses meminjam buku, mengembalikan buku, proses semua yang dilakukan di perpustakaan buku cetak itu bisa kita lakukan di buku digital, kecuali mencuri halaman. Kalau dulu kan kita suka ya ngobek halaman yang kira-kira menarik gitu ya, kita kantongin. Oke, itu masa lalu yang kelam yang tidak boleh dicontoh ya. Nah itu, ketika kita semua bisa melakukan itu,
ada pertanyaan kan, jadi pustakawan nggak diperlukan lagi dong gitu kan, karena bukunya udah ada semua, kemudian sistemnya udah nyaman. Ternyata tidak, bahkan sekarang pustakawan jadi lebih sakti. Jadi kalau dulu pustakawan itu ngurusin buku hilang, ngurusin halaman buku yang rusak, ngurusin orang yang nggak mengembalikan buku, sekarang itu semua dihandle sama sistem. Pustakawan jadi lebih sakti. Dia bisa tahu buku mana yang paling banyak dibaca, kemudian user mana yang paling rajin membaca, halaman apa yang paling banyak dibuka, berapa menit rata-rata orang membaca. Dan kemudian dia bisa juga mengatur misalnya si A nggak boleh minjem, si B boleh minjem misalnya. Dia bisa atur begitu. Jadi buat pustakawan kemudahannya luar biasa. Buat pengguna juga lebih nyaman karena dia bisa tinggal download, kemudian tanpa perlu koneksi internet dia bisa baca. Jadi ketika download aja dia butuh koneksi. Ketika dia baca dia nggak perlu koneksi. Jadi misalnya saya mau pergi, saya download semua di rumah, saya jalan, tinggal baca di jalan. Waduh, istilahnya ini seperti aplikasi YouTube lah. Dia bisa dinonton secara offline, bisa dibaca secara offline. Ketika Anda ingin mencari koleksi yang baru, barulah kemudian mencari jaringan internet. Tapi jadi ketika Anda sedang santai di rumah, download sebanyak-banyaknya. Ketika mungkin lagi tidak terhubung dengan koneksi internet, baru boleh dinikmati. Zaman dulu kita kan suka dengan cerita tuh ada orang didenda puluhan ribu, puluhan juta karena bukunya nggak balikin kan? Tidak disiplin. Sekarang nggak ada masalah, balikin tinggal klik balikin. Atau si admin perpustakaannya, pustakawannya bisa langsung ditarik sendiri bukunya sama dia. Jadi itu semua masa lalu. Kembali lagi benar-benar pustakawannya bisa menjadi lebih sakti karena dia sendiri bisa menarik buku yang tidak dikembalikan itu. Seru sekali ternyata e-perpus ini. Nah, seperti apa sebenarnya bayangan Anda jika Anda masih bingung bagaimana kita bisa menggunakan e-perpus ini? Ini ada video untuk Anda. Nah, itu dia sekilas tentang bagaimana sekarang era digital juga sudah menyentuh kebiasaan membaca atau budaya membaca di perpustakaan. Perpustakaan offline
sekarang sudah bisa dikonversi menjadi perpustakaan online. Tentu adanya aplikasi e-perpus ini sangat membantu bagi Anda yang mungkin sudah sangat memprioritaskan mengenai efisiensi waktu dan tempat. Nah, ini tadi dalam video ini ada yang diperkenalkan juga tentang Si Pintar. Apa sih Si Pintar ini? Apakah dia aplikasi atau apa? Nanti kita akan bahas di segmen kedua, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sosial.